Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, Licensed Master of Art atau LCMA, yaitu dosen Pascasarjana UIN Sunan Malik Ibrahim Malang. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa mengikuti kajian online yang insya Allah kita lakukan setiap minggu hari Kamis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian hanya milik Allah. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada kajian kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah oleh teman kita Mbak Eni Yuliastuti, surat Fusilat ayat 47 sampai dengan 54. Kemudian kajian dengan tema berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang keempat tanya jawab. Dan kelima penutup. Agar jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Ibu Eni Yuliastuti untuk membacakan surat Fusilat ayat 47 sampai 54. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tata'u illa bi ilmih wa yawma yunadihim aina zuraka'i qalu addana kama minna min syahid wa dalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. La yas'amul insanu min du'a'il khair wa imma zahusaru fayausun qanut. Wala in adaknahu rahmatam minna min ba'di daro amasathu layakulana hadali wa ma ad-dunu sa'ata qa'imatan wala irujitu ila rabbi inna li indahu lal husna walanunabbi annal ladina kafaru bima amilu walanudikonnahum min adabin khalid. Wa idza an'amna 'alal insani aqraja wa na'a bi janihi
Wa idza masahu saru fadu du'ain arid. Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi siqaqim ba'id. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan. Melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran. Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Eni Yuliastuti yang telah membacakan surat Fussilat ayat 47 sampai 54. Semoga Allah ridho dan kita semua baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya adalah kajian dari Ustadz kita, yaitu dengan tema berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, LJMA. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu, semoga sehat hatinya, itu yang paling penting, ya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, sehat lingkungannya, dan juga sehat harta dan kekayaannya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja memilih tema ini karena saat ini kita berada dalam situasi yang di mana kita banyak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan olehnya terkait dengan ayat-ayat. Sebetulnya kita dalam keseharian melihat ayat-ayat dan tanda kebesaran Allah itu, tetapi di akhir-akhir ini, tadi di awal-awal sudah disinggung oleh bapak-bapak dalam diskusi dan dialognya, ada bencana, ada musibah, ada angin, ada tanah longsor, ada gempa dan sebagainya. Itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta itu. Nah, sengaja saya mengajak diri pribadi dan Bapak Ibu untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat yang terbentang itu. Mengambil manfaat dalam pengertian apa? Jadi kita ini diingatkan oleh Allah dengan ayat surat Al-Qasas ayat 77. Dan saya kira ayat ini sangat sering kita dengar. Intinya ayat ini mengajak kita untuk menjadikan akhirat itu sebagai orientasi utama. Tetapi ada penggalan yang menarik di situ. Ini penggalannya saya kutip di sini, bahwa wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya ini artinya itu janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawimu. Kebanyakan orang memahami ayat ini dalam pengertian begini, bahwa wala tansa nasibaka minad dunya itu punya pengertian kita diperintah untuk mengejar dunia. Ya. Wala tansa nasibaka, jangan kamu melupakan bagian dari kenikmatan duniawimu, dianggap sebagai dalil untuk mengejar dunia. Tetapi masyarakat muslimin, dalam pandangan sahabat Nabi atau juga para ulama tafsir, ya, ada makna yang sedikit berbeda dengan pandangan umum itu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata begini, jangan kau sia-siakan hidupmu tanpa amal soleh di dunia, karena akhirat itu dikejar dengan bekal amal. Dan bagian manusia dari hidupnya adalah amal soleh yang ditunaikan di dunia. Jadi walatan sanasibaka minad dunia, jangan melupakan bagian dari nikmat duniawimu. Itu dimaknai dengan bagian manusia dari hidupnya adalah amal soleh yang ditunaikan di dunia. Kalau kita bekerja, maksudnya adalah di dalam pekerjaan itu jangan sampai kehilangan bagian akhirat di balik pekerjaan itu. Kita bekerja itu mencari harta. Tetapi di balik mencari harta itu jangan sampai bagian akhirat itu hilang. Ya. Termasuk juga kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan dalam keseharian kita, ya, kita menyaksikan hujan. Hujan itu terlihat oleh kasat mata kita dan juga bisa kita rasakan. Bagian dari peristiwa duniawimu. Menggunakan ayat ini seolah ada pesan begini, ketika turun hujan, jangan hanya menikmati hujan itu dari sisi duniawi saja. Kita memanfaatkan hujan itu untuk misalnya untuk menyirami tanaman atau untuk
menyerap air yang sifatnya duniawi saja. Tetapi di balik hujan itu semestinya ada bagian akhirat yang tidak ditinggalkan. Begitu juga ketika terjadi peristiwa gempa, jangan sampai memandang gempa itu sebatas urusan duniawi atau masalah duniawimu. Tapi upayakan di balik peristiwa gempa itu kamu mendapatkan manfaat akhirat. Ya, demikian pula dengan yang lain. Saat kita melihat matahari dan merasakan sinarnya, jangan hanya memanfaatkan matahari itu untuk kepentingan duniawi, untuk berjemur atau untuk menjemur, tetapi dari matahari itu upayakan bisa mendapatkan manfaat akhiratnya. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang akan kita diskusikan bersama. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini, baik berupa benda maupun berupa peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah memiliki ayat. Ayat Allah itu ada dua kriteria. Ada ayat yang maktubah. Maktubah itu artinya tertulis. Atau yang disilakan dengan ayat qauliyah. Ayat berupa perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, itu adalah ayatullahil maktubah yang tertulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami demi pena wa ma yasturun, apa yang tertulis. Ya, ayat Allah yang tertulis. Tetapi di samping itu ada juga ayat Allah yang diistilahkan dengan ayatullahil maftuhah. Ayat-ayat Allah yang terbuka. Ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Atau juga yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau tadi dalam surat Fussilat sudah dibaca ya oleh Bu Eni, sanurihim ayatina fil afaq. Kami tunjukkan kepada mereka, kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta, di segenap penjuru dan pada diri mereka. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ayat-ayatnya itu bukan tanpa ada manfaat. Semua ayat yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ayat yang terucap, ayat atau firman Allah, itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang maftuha, yang terbuka, kauniyah, itu juga petunjuk dari Allah. Ada yang diinginkan oleh Allah dengan ayat kauniyah itu. Selama ini banyak manusia memanfaatkan alam semesta itu untuk kepentingan yang terbatas. Ada yang sebatas mendapatkan manfaat duniawi dari sisi pengetahuan saja. Dia mempelajari ilmu bumi, ilmu langit, dan lain sebagainya yang didapatkan hanya manfaat dunia. Dia mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar tertentu, mendapatkan pekerjaan dengan ilmu yang dia pelajari tadi itu, dia mendapatkan manfaat duniawi semata. Ya, ada orang-orang yang mempelajari alam semesta itu hingga kemudian dia menemukan hidayah. Bahkan semakin kuat imannya saat menyaksikan kebesaran alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengakui alam semesta yang besar ini pasti di baliknya ada yang maha besar. Jadi ada yang menemukan petunjuk di balik ayat-ayat kauniyah, tetapi ada juga yang tidak mendapatkan petunjuk hanya sebatas manfaat dunia. Ada orang yang dengan ilmu duniawinya bisa mengantarkan orang lain pada petunjuk dan hidayah. Tetapi ada juga orang yang dengan ayat-ayat kauniyah alam semesta itu hanya mengantarkan orang lain pada manfaat-manfaat duniawi semata. Misalnya ada guru atau dosen
yang mengajarkan fisika atau mengajarkan IPA hanya bisa mengantarkan peserta didiknya itu untuk mendapatkan manfaat dunia, mendapatkan ijazah, mendapatkan kerja. Tetapi ada orang yang ketika mengajarkan ayat-ayat kauniyah itu justru menyadarkan orang-orang yang diajarinya untuk menemukan jalan hidayah. Dari sinilah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba berinteraksi. Bagaimana caranya? Dengan interaksi alam semesta itu kita mendapatkan manfaat akhirat. Tadi ya, untuk melaksanakan ayat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagian akhiratmu di balik bumi, di balik matahari yang kamu saksikan, di balik peristiwa gempa, di balik turunnya hujan. Itu semua ada bagian akhirat yang diperoleh saat kita mengalami atau menyaksikannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan manfaat itu, kita perlu memahami pola-pola hubungan. Pola hubungan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ala ayat-ayat semesta itu. Apa itu yang pertama? Bahwa antara kita dengan alam semesta itu ada silah ruhiyah, ada hubungan spiritual. Memang yang kita saksikan itu gunung, yang kita saksikan itu langit, yang kita saksikan itu bumi, yang sering diistilahkan dengan benda mati atau bebatuan. Walaupun Al-Quran mengatakan kalau bumi itu hidup, ketika diguyur hujan, dia tumbuh, bergerak, dan sebagainya. Ya. Tetapi hadirin, antara kita dengan benda-benda tersebut, sesungguhnya ada hubungan spiritual. Apa maksudnya? Maksudnya itu digambarkan melalui contoh-contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apa yang terjadi dan apa yang kita saksikan itu sebagai tanda dan isyarat agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika turun hujan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini atau turunkanlah hujan ini sebagai manfaat. Doa itu ibadah. Allah itu senang kepada hambanya yang berdoa. Turun hujan, hujan itu ayat Allah, peristiwa dunia. Tetapi di balik peristiwa dunia itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita ada bagian spiritualnya, ada bagian ruhiyahnya, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bertasbih dan berzikir saat menyaksikan peristiwa itu. Ya. Kemudian demikian pula hadirin rahimakumullah, ketika terjadi peristiwa gempa, di balik peristiwa itu juga ada hubungan spiritual. Apa itu? Allah mengingatkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kembali kepadanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bukan termasuk yang mengalami gempa secara langsung. Demikian pula kita akan mendapatkan manfaat spiritual ketika kita tergerak untuk membangun kekuatan sosial dengan cara membantu mereka. Saat membantunya, kita mendapatkan manfaat spiritualnya. Kita mendapatkan manfaat akhiratnya. Ketika turun hujan, pandangan dan persepsi kita juga menentukan kita mendapatkan aspek spiritual atau tidak. Rasulullah ketika melihat hujan, beliau mengatakan barokah. Ketika turun hujan, Nabi mengatakan ini rezeki. Nah, jadi pandangan terhadap apa yang ada di sekitar kita itu menunjukkan manfaat akhirat yang didapat. Tetapi apabila ketika turun hujan tidak berdoa kepada Allah, kemudian punya pandangan yang keliru, yang terjadi kemudian sisi spiritual tidak didapatkan, bahkan juga sisi materi juga tidak didapatkan.
Sebagai contoh misalnya, ketika turun hujan, kita mengatakan hujan lagi, hujan lagi. Hujan belum kering sudah hujan. Atau hujan lagi, hujan lagi. Ya, nggak bisa jualan ini. Ya. Turun hujan, dia tidak mendapatkan manfaat spiritual karena tidak berdoa kepada Allah. Dan kemudian tidak mendapatkan manfaat materi. Apa itu? Ya, kasurnya belum kering, bajunya belum kering, dan tidak bisa jualan. Jadi dunianya hilang, akhiratnya pun juga demikian. Nah, jadi ini diistilahkan dengan silah ruhiyah. Rasulullah SAW pernah sholat malam dan dilihat oleh Bilal radhiyallahu anhu. Nabi kok sepertinya menangis ya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni oleh Allah? Kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, semalam turun ayat yang mengatakan begini, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, serta berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kata Nabi, celaka bagi orang yang membacanya, bagi orang yang melihatnya, tetapi tidak berpikir tentangnya, tidak berpikir tentang alam semesta itu. Nah, jadi peristiwa dunia mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau kita membaca ini beberapa ayat yang saya kutip dari Al-Quranul Karim, ini menunjukkan beberapa praktek hubungan spiritual itu dikaitkan dengan persepsi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Jadi hujan itu berkah. Tetapi pandangan orang ada yang mengatakan, wah ini masalah ini kalau hujan. Saya nggak bisa berangkat kerja ini. Saya nggak bisa jualan ini. Dan sebagainya. Nah, demikian pula hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang disebut dengan istilah tahur. Tahur itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini silah ruhiyah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang lebih kagum kepada lukisan yang digambar oleh seorang pelukis, tapi tidak kagum dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melihat foto, kadang kita puji hasil fotonya itu, tapi kita tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan objek di balik foto tersebut. Wah, fotonya bagus ya. Wah, ini yang motret pinter ini, yang motret ahli. Ya, yang jadi bagusnya itu diarahkan kepada keahlian fotografer si tukang foto tadi itu. Tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Nah, silah ruhiyah. Jadi alam yang diciptakan oleh Allah ini dalam kondisi normal seharusnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melihat langit dan melihat bumi, dan peristiwa yang terjadi di antara kita juga demikian, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita menyisihkan manfaat di balik peristiwa atau kejadian dunia itu untuk akhirat kita. Ini yang disebut dengan silah ruhiyah. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, bahwa antara kita dengan alam semesta itu ada hubungan.
yang disebut dengan sila ma'rifiyah, hubungan keilmuan. Ma'rifat, hubungan ma'rifat. Hubungan ma'rifat itu bagaimana? Jadi begini hadirin. Kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu. Nah, ilmu yang oleh Allah kita diperintah untuk mempelajarinya itu ada dua sungguhnya. Ya, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran itu, ya ada dua jenis ilmu yang oleh Allah kita diperintahkan mempelajarinya. Apa itu? Satu, ilmu yang disyariatkan oleh Allah. Dan yang kedua, ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintah untuk mempelajari ilmu yang berkenaan dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah bagi kehidupan kita, dan kita diperintah oleh Allah untuk mempelajari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya merupakan ilmu Allah, meskipun secara hukum ada sedikit perbedaan. Kalau ilmu tentang yang disyariatkan oleh Allah, kewajibannya ada sebagian yang kewajibannya itu sifatnya wajib ain, mengikat semua hambanya. Siapapun dia, hamba Allah yang muslim wajib untuk mempelajarinya, terutama untuk syariat-syariat yang dipraktekkan secara langsung. Ya. Tetapi untuk pendalaman dari ilmu yang disyariatkan itu, ada yang sifatnya itu wajib kifayah dan ada yang wajib ain. Wajib ain bagi orang-orang yang betul-betul menekuni apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, contohnya kalau terkait dengan ilmu yang disyariatkan yang wajib untuk kita ketahui, karena kita sholat, maka kita wajib belajar ilmu sholat. Kalau karena kita puasa, maka wajib belajar ilmu tentang puasa. Sebagaimana jamaah haji kalau mau berangkat, dia mempelajari ilmu tentang haji itu. Nah, ini ilmu tentang apa yang disyariatkan. Tetapi selain itu, ada pula ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Dan kita diperintah untuk mempelajarinya. Kalau kita membaca misalnya ada ayat di dalam juz amma itu ya, ada ayat yang berbunyi afala yang luruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan? Kata yang luru itu bukan sekedar melihat. Naldoro yang luru itu melihat, memperhatikan dan mencermati. Apakah mereka tidak mencermati, tidak meneliti bagaimana onta itu diciptakan? Nah, apa tujuannya? Agar kita mendapatkan ilmunya. Cuma hadirin, seringkali terkait dengan satu ayat ini, kita hanya mendapatkan manfaat berupa apa? Manfaat dunia saja. Tidak mendapatkan manfaat ilmunya. Saya yakin Bapak Ibu yang pernah berangkat umroh ya, ketika umroh atau haji, pas kemudian jalan-jalan di tempat-tempat ziarah itu atau mazarat, mungkin ke Arafah, itu ada apa namanya? Ada onta ya, ada onta yang disewakan untuk foto. Kalau mengikuti perintah Al-Quran, saat melihat onta hendaknya memperhatikan onta itu. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan dengan seksama, tapi yang kita lakukan itu sewa onta, naik di punggungnya untuk foto. Ya, tidak salah sebetulnya. Tetapi ada maksud yang dikehendaki oleh Allah yang kita tinggalkan. Apa itu? Mempelajarinya, mencermatinya. Meskipun tidak mencermati secara detail, tetapi kita mencoba untuk merenungi apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi mempelajari ilmu kauniyah itu bagian dari ilmu Allah juga. Ada pandangan yang mengatakan begini, untuk apa belajar ilmu-ilmu dunia itu? Ilmu ya yang tidak mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat.
pandangan ini kalau perspektif Al-Quran itu keliru. Kenapa kok keliru? Karena ayat-ayat kauniyah, ilmu alam dan sebagainya itu bagian yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali mengatakan begini, kalau kamu ingin taat kepada Allah, ya belajarlah ilmu agama, ilmu yang disyariatkan yang ada di kampus-kampus atau sekolah-sekolah Islam. Ya, adapun di kampus-kampus umum itu bukan belajar agama. Kadang ada ungkapan seperti itu. Padahal di kampus agama maupun di kampus keagamaan atau di kampus umum, hakikatnya yang dipelajari adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat hadirin, belum tentu orang yang mempelajari syariat Allah itu semakin taat kepada Allah. Bahkan boleh jadi bertambah pengetahuannya justru menjadi justifikasi bagi diri untuk meninggalkan ajaran Allah. Ya. Dan justru ternyata ada orang-orang yang belajar tentang apa yang diciptakan oleh Allah di kampus-kampus atau sekolah-sekolah non-keagamaan, justru semakin yakin dan semakin kuat imannya setelah yang bersangkutan menemukan kebesaran Allah di balik alam semesta itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita kemudian mendapatkan manfaat di balik dari ayat-ayat kauniyah tadi, dikaitkan dengan sisi keilmuan yang bagaimana sesungguhnya yang diinginkan. Nah, tadi surat Fussilat yang dibaca itu mengajarkan begini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta dan pada diri mereka hingga jelaslah bagi mereka annahul haq. Yang saya jadikan sebagai kata kunci itu begini hadirin. Annahul haq. Dan lebih khusus lagi kata hu ini. Annahul haq. Nah, apa yang dimaksud dengan annahul haq? Setelah kita melihat ayatnya yang di semesta tadi dan pada diri, kita melihat mata kita, melihat kepala kita, melihat tubuh kita, ya. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan kalimat hingga jelaslah bagi mereka dia itu benar. Di dalam tafsir, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada kata hu. Hu itu kata ganti, artinya dia. Nah, hu ini kembali ke siapa? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, di dalam tafsir itu disebutkan begini. Kata hu itu kembalinya kepada Al-Quran. Ya. Sehingga kalau diartikan begini, kami perlihatkan ayat-ayat kami di alam semesta dan pada diri mereka, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Nah, jadi ketika kita melihat gempa, kemudian kalau mengikuti tafsiran ini annahul haq, maka saat gempa itu terjadi kita mengatakan oh Quran itu benar. Saat kita mengajarkan ke anak-anak, misalnya Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang mengajar fisika, mengajar kimia, mengajar kedokteran, mengajar biologi dan sebagainya yang berkutat dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengajar biologi, mengajar fisika itu bukan mengantarkan mahasiswa untuk mendapatkan ijazah. Tetapi kalau menurut ayat ini, Bapak Ibu mengantarkan mereka untuk mengantarkan anak-anaknya sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu benar. Annahul haq. Nah, tetapi masalahnya ketika guru biologi, dosen dokter yang mengajar dan sebagainya, ketika mengajar anatomi tubuh manusia misalnya, tidak membacakan ayat Allah atau tidak membawa Al-Quran, selamanya anak-anak itu tidak akan paham. Tidak akan sampai pada kesimpulan Al-Quran itu benar. Nah, bagaimana mungkin anak-anak yang diajar itu sampai pada kesimpulan Al-Quran itu benar, sementara gurunya ketika mengajarkan tentang langit tidak membacakan ayat-ayat langit. Ketika mengajarkan tentang
proses pertumbuhan janin di dalam kandungan, tidak mengajarkan tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam kandungan itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau dulu pengalaman waktu di SD atau SMP atau SMA bahkan perguruan tinggi, ya, guru yang membawa Al-Qur'an atau hadis atau membacakan ayat atau membacakan Al-Qur'an adalah guru fikih, guru hadis, guru Al-Qur'an, guru agama. Tetapi guru-guru fisika tidak membaca Al-Qur'an dan tidak membawa Al-Qur'an. Seperti ini akan terbangun persepsi di kalangan peserta didik dengan mengatakan, oh, Quran itu isinya hanya agama. Dalam pengertian hanya sholat, keimanan, dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan ilmu yang saya pelajari. Kalau itu persepsinya, maka kesimpulan yang didapat tidak akan sampai pada hakikat begini, bahwa Al-Quran itu benar. Oh iya ya, Al-Quran itu benar. Tetapi ketika para guru, para dosen, sebelum mengajarkan tentang manusia, dia membaca ayat-ayat tentang manusia, dan lain sebagainya, paling tidak anak itu mengatakan, oh ternyata ada ya di dalam Al-Quran itu. Tahap berikutnya, oh Al-Quran itu benar. Annahul haq. Nah, tafsiran yang kedua, bahwa Islam yang dibawa oleh Rasul itu benar. Tafsiran yang ketiga, apa yang diperlihatkan oleh Allah itu benar. Dan yang keempat, Muhammad itu benar. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan hubungan keilmuan. Ilmu yang dimaksud bukan sekedar ilmu yang terekam di dalam otak kita, kemudian kita sampaikan, tetapi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang mengantarkan kepada keyakinan, kebesaran dan kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah, dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam konteks dakwah, mendakwai orang untuk mengajak mereka pada kebaikan, itu tidak dimonopoli oleh ustadz-ustadz yang bergerak atau yang concern pada bidang syar'i. Mengajak orang pada kebenaran Al-Quran itu bukan monopoli guru hadis, guru Al-Quran, guru fikih, guru tafsir, dan sebagainya. Tetapi para dosen, para profesional atau profesor atau guru yang mengajarkan ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya peluang untuk mengantarkan yang diajar pada hidayah. Kalau itu yang dilakukan, kata hadis Nabi, bila ada orang mendapatkan hidayah melalui perantara dirimu, maka sesungguhnya yang demikian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada juga riwayat lebih baik daripada onta merah. Artinya, kalau saya bergerak di berdakwah, mendakwakan ayat-ayat yang terucap atau yang tertulis, nah Bapak Ibu yang menekuni dunia sains itu berpeluang untuk mendakwakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam semesta, yang ujungnya adalah mengantarkan mereka pada keyakinan, pada keimanan, pada kebenaran Al-Quran, annahul haq, atau kepada ajaran yang di bawahnya. Ini yang diistilahkan dengan silah ilmiah atau ma'rifiyah. Ada hubungan keilmuan. Bukan sekedar ilmu dunia, kemudian mendapatkan ijazah yang digunakan untuk mendapatkan harta. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agar kita mendapatkan manfaat di balik alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah, maka kemudian kita pahami pola hubungan yang ketiga. Apa pola hubungan yang ketiga?
Pola hubungan yang ketiga itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjadikan alam semesta itu dalam keadaan mudah dan dimudahkan, sebab alam semesta ditundukkan oleh Allah. Ini disebut dengan taskhiriyah. Kalau kita membaca misalnya surat Ibrahim ayat 33 yang ada di layar ini, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara. Allah menundukkan bagimu matahari dan bulan. Jadi ditundukkan, dimudahkan, sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau di dalam surat Al-Mulk itu, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak akan menemukan begini. Dialah Allah yang menjadikan bumi dalam keadaan mudah, zalulan, maka berjalanlah, dimudahkan. Itu maksudnya hadirin, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menundukkan alam semesta itu untuk apa? Nah, ini hubungannya diperluas agar manusia memakmurkannya hingga kemudian semakin luas manfaatnya. Tasmir dari kata-kata samro artinya buah. Takmir, nah ini bapak-bapak sering mendengar istilah takmir, tapi biasanya dikaitkan dengan masjid. Takmir masjid, memakmurkan masjid. Padahal ya, terkait dengan memakmurkan itu dalam Al-Quran ada memakmurkan masjid, ada memakmurkan alam semesta. Ya, kalau memakmurkan masjid disebutkan yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Kalau memakmurkan alam semesta itu dengan redaksi perintah. Dia yang menciptakan kalian dari bumi dan memerintahkan untuk memakmurkannya. Nah, di sini kemudian hadirin, kalau dikaitkan dengan ayat jangan melupakan bagian akhiratmu, itu punya makna begini. Sumber daya itu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan, daya gunakan. Ketika kamu mendaya gunakan, maka kamu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya tidak hanya di dunia, tetapi juga manfaat di akhirat. Dalam bentuk apa? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila panjenengan menanam, kemudian menanam ini termasuk aktivitas memakmurkan. Kemudian tanaman itu berbuah, berarti menghasilkan. Ketika berbuah, kemudian buah itu diberikan kepada tetangga atau teman, itu sedekah. Jangankan kepada manusia, saat berbuah, kemudian dimakan oleh codot istilahnya, ya, dimakan oleh codot. Sisa codot itu kita habiskan. Nah, itu juga dianggap sedekah. Dimakan hewan pun dianggap sedekah. Jadi saya punya lahan, itu disebut itu dunia. Tetapi di balik lahan itu saya akan mendapatkan manfaat akhirat. Apa? Ketika saya tanami, kemudian berbuah, bila hasilnya mencapai nisab, kemudian kita keluarkan zakat pertaniannya, nah itu dapat nilai akhirat. Ketika dimakan oleh hewan, itu bernilai sedekah juga. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hubungan ini kemudian kita menyadari begini. Oh, untuk mendapatkan manfaat akhirat dari sumber daya yang saya miliki, alam semesta yang kita miliki, maka kita gunakan, kita daya gunakan. Kita daya gunakan. Tetapi ini memerlukan ilmunya, hadirin. Ya, ada ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, mungkin terbatas. Contohnya, sinar matahari itu bagi orang yang punya ilmunya, dia akan bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Tidak sekedar untuk jemur kasur atau untuk jemur pakaian, tetapi dari matahari itu bisa menerangi, menjadi sumber energi, sumber energi listrik. Dari matahari itu kemudian bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Ini disebut dengan sila taskhiriyah, takmiriyah, dan tathmiriyah. Makanya kemudian kalau di dalam Islam,
orang disebut baik, bagus kinerjanya, bagus kinerja perusahaannya, tidak dilihat oleh pertambahan asetnya, tetapi yang dilihat adalah produktivitas asetnya itu. Ya, karena kalau produktif berarti dia memakmurkannya hingga kemudian menghasilkan buahnya. Bapak Ibu, dikatakan sukses bukan dilihat dari berapa luas tanah itu didapat atau dimiliki, atau yang bersertifikat atas nama Bapak Ibu, tetapi dikatakan sukses versi Al-Quran ketika lahan yang dimiliki itu kemudian produktif, menghasilkan, hasilnya kemudian dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab, atau juga diberikan kepada tetangga atau karib kerabat, ya, atau juga mempersilahkan orang lain untuk mengelola dan menanaminya sehingga yang bersangkutan tercukupi kebutuhannya. Nah, itulah yang dianggap sukses itu. Bukan bertambah asetnya, tetapi produktivitasnya. Produktif apa tidak produktif. Demikian pula hadirin dengan sumber daya yang lain. Ya, dengan sumber daya yang lain. Punya uang dan lain sebagainya, ya itu pun juga demikian. Produktif apa tidak produktif. Memberi manfaat akhirat, ukhrawi atau tidak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau misalnya hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, kemudian punya lahan, waduh nggak bisa nanami misalnya, ya, dan kebetulan lahannya ini cukup luas. Wah, itu bisa menjadi sedekah yang mengalir seketika diwakafkan, misalnya wakaf yang permanen atau wakaf temporer, wakaf manfaat, itu nanti akan mengalir. Ya, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau misalnya punya lahan yang luas, tinggal misalnya mendatangi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian. Kalian kalau praktek nggak usah sewa lahan. Ini saya punya tanah ini. Lahan ini silakan dimanfaatkan untuk praktek. Ya, tapi ingat syaratnya satu saja. Syaratnya mahasiswa yang memanfaatkan ini harus sholat. Wah, itu luar biasa. Harus sholat. Harus sholat berjamaah di masjid. Dan nanti ada ikut pengajian. Wah, jadi Bapak Ibu pemilik lahan ini lebih hebat dibanding para ustadz. Ustadz itu hanya menghimbau saja kepada mahasiswa, sholatlah kalian, ya, sholatlah, ngajilah kalian. Ya, tidak punya daya kekuatan, meskipun seharusnya itu memiliki kekuatan, tetapi kekuatan Bapak Ibu dengan sumber daya tadi itu melebihi, ya, melebihi. Ketika punya rumah lebih dari 2, lebih dari 3 dan sebagainya, itu begitu juga. Kekayaan tidak dipandang oleh berapa yang dimiliki, tetapi produktif atau tidak. Bahkan kalau dalam bahasa Nabi itu hartamu adalah yang engkau gunakan. Sementara yang tidak engkau gunakan itu bukan hartamu. Itu harta ahli warismu, meskipun kamu yang mencarinya. Kalau misalnya ada rumah, ya, nah, ini silahkan. Banyak mahasiswa atau rumah tahfidz, silahkan dimanfaatkan. Nah, itu mendapatkan pahalanya takmiriyah dan juga tasmiriyah. Punya rumah, tapi manfaat yang didapat bukan sekedar rumah yang bersertifikat berupa bangunan atau gedung, tetapi dengan rumah itu ada manfaat akhirat yang didapatkan. Ini wala tansa nasibaka minad dunya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hubungan taskhiriyah, ta'miriyah, dan juga tasmiriyah. Hingga kemudian berbuah sehingga manfaatnya lebih banyak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat ada diistilahkan dengan silah mahabbah, hubungan cinta. Ya, hubungan cinta. Apa yang disebut dengan hubungan cinta ini? Nah, hubungan ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan begini, hadza uhudun.
wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung Uhud, ini gunung. Dia mencintai kita dan kita mencintainya. Ada silah mahabbah, hubungan cinta. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar ya pengalaman orang yang menanam pohon atau menanam bunga, kemudian setiap hari merawat bunga itu. Kemudian ketika menyiram dan merawat, dia ngobrol ya dengan bunga-bunga itu atau pohon-pohonnya itu. Ya, ada dibangun keakraban, rasa cinta. Ternyata kemudian tumbuh berkembang dan sangat bagus. Ada juga kisah, ya kisah ini saya tidak tahu fiktif apa tidak ya, tentang suku di pedalaman. Mereka itu punya ritual. Di antara ritualnya adalah mengelilingi sebuah pohon. Dan pohon itu dicaci maki. Dan ternyata tumbuhnya tidak bagus pohon tersebut. Saya kira pengalaman-pengalaman ini menggambarkan satu hubungan yang unik antara alam semesta dengan manusia itu. Yaitu apa? Hubungan cinta. Sebagaimana anak kita. Seorang anak itu kalau tiap hari dicaci maki, dibully oleh orang tuanya, dijelek-jelekan oleh saudara-saudaranya, dia tidak akan tumbuh berkembang. Tidak berkembang ruhiyahnya, tidak berkembang intelektualnya. Tetapi ketika dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka akan memberi manfaat. Nah, demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alam yang ada di sekitar kita pun juga demikian. Ketika kita mencintainya, mereka akan berbalas. Kalau ayat kauniyah itu berupa hewan, dan ini paling sering dirasakan. Hewan yang buas ketika dirawat dengan kasih sayang dan cinta kasih, dia akan membalas. Di YouTube itu banyak ya film-film tentang orang yang punya harimau, kemudian harimau itu dirawat dari kecil sampai kemudian besar, kemudian dilepas setelah berpisah sekian tahun, kemudian bertemu dan berjumpa, ternyata saling berpelukan dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ada hubungan cinta. Ada cinta yang berbalas ketika kita manusia ini mencintai alam yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi kalau kemudian kita merusaknya dan tidak mencintainya, demikian kita akan mendapatkan imbalan yang setara dengan apa yang ada di dalam hati kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang pola hubungan cinta. Hadza Uhudun wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kalau pola hubungan yang kelima atau yang terakhir, kita ambil dari surat An-Nahl ayat 6. Ya, Allah berfirman, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Nah, ada hubungan estetika, hubungan keindahan antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, walakum fiha jamalun. Ya. Ini kalau dalam konteks ayatnya itu berkaitan dengan kendaraan ya, dengan hewan-hewan piaraan ya, hewan-hewan piaraan. Jadi hewan piaraan itu ada keindahan baik ketika dilepas atau kembali ke sarangnya atau kembali ke kandangnya, itu ada manfaat-manfaat jamal, manfaat-manfaat estetika. Bahkan sekarang banyak sekali ya dilakukanlah bisnis untuk memanfaatkan keindahan alam semesta itu, baik di lingkungan pegunungan, di lingkungan lautan, maupun sekarang banyak persawahan. Ya, hubungan keindahan itu dibangun, bahkan sekarang malah kalau tempat-tempat wisata itu ini bisa untuk selfie apa tidak. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya untuk selfie saja, untuk foto nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Tetapi kalau hanya itu yang didapat, nah ini kemudian baru masalah.
Nah, seharusnya ketika kita berfoto dengan latar alam semesta, kita sampai pada keyakinan pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pola hubungan ya, ada 5 hubungan antara kita dengan ayat kauniyah. Bila kita mampu mengembangkan dan memanfaatkan dengan baik, berarti kita mendapatkan manfaat akhirat di balik dunia itu, di balik alam semesta, di balik peristiwa-peristiwa yang ada dan terjadi di dalamnya. Tidak hanya mendapatkan manfaat dunia, tetapi manfaat akhirat juga kita dapat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pula Bapak Ibu yang menekuni ilmu tentang ayat yang diciptakan oleh Allah ini, ada peluang untuk mengantarkan anak-anak yang dididik, anak-anak yang diajari untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat kauniyah yang dipelajarinya. Saya kira ini sebagai pengantar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kembali saya serahkan kepada pembawa acara, Bu Nana. Monggo silahkan Ibu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Ya, jadi ternyata di dalam Al-Quran itu selain yang mungkin terdapat ayat-ayat qauliyah, juga ayat-ayat kauniyah. Ya, saja. Jadi yang qauliyah itu adalah berupa firman Allah dan tertulis kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kauniyah itu mungkin tanda kebesaran Allah tentang fenomena alam, mungkin gempa dan seterusnya. Kalau kita itu merenungkan seperti itu, misalnya kenapa terjadi gempa, itu mungkin kita akan semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, tidak berpanjang lebar, saya selaku membawa acara untuk mengulas, saya kira sudah cukup jelas semua. Kami silahkan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dan persilahkan, monggo. Di chat Mbak Nana ada? Hah? Di chat. Oh iya, di chat ya, coba kita lihat di chat dulu sebelum mungkin dari Bapak Ibu. Yaitu dari Pak Amor ya. Jazakallahu Pak Ustadz, sangat bermanfaat dan inspiratif. Izin bertanya bagaimana sikap spiritual kita untuk atau terhadap hewan dan tanaman hama atau gulma atau pengganggu, dalam hal ini niatnya mengendalikan atau menghilangkan atau membinasakan agar kita dapat pahala akhiratnya. Dan persilakan Ustadz untuk menanggapi dari Pak Amor ini. Terima kasih Pak Amor, ini pertanyaan yang luar biasa, bagus ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Hanya persoalannya adalah kita menemukan manfaatnya atau tidak. Ya, menemukan manfaatnya atau tidak. Kadang ada pandangan yang agak keliru. Dan pandangan ini kelirunya diungkapkan dalam pertanyaan begini. Kalau Allah, sebagai contoh, kalau Allah itu mengharamkan babi, kenapa babi itu diciptakan? Kalau Allah itu tidak membolehkan babi itu dimakan, kenapa Allah menciptakan babi? Syekh Sya'rawi itu mengatakan begini, pertanyaan ini berarti tidak memahami manfaat di balik nikmat Allah itu. Karena apa yang diciptakan oleh Allah tidak semuanya manfaatnya itu berupa bisa dimakan. Ya, tidak semua manfaat nikmat itu dalam bentuk dimakan atau tidak. Contohnya Allah menciptakan pohon, menciptakan kayu, itu bukan untuk dimakan. Kayu itu, ya Allah menciptakan kayu jadi bukan untuk dimakan kayu jatinya. Tetapi kemudian manusia berpikir, berusaha, oh ternyata ini digunakan untuk untuk meja, untuk kursi dan sebagainya. Nah, itu berarti kan menemukan manfaat yang sesungguhnya. Ya. Terus kemudian
boleh jadi dalam pandangan kita rumput tertentu yaitu dianggap sebagai gulma, sebagai pengganggu. Tapi sangat dimungkinkan di balik rumputan itu ada manfaat dan ada khasiatnya. Ya, boleh jadi kalau di pekarangan-pekarangan yang luas itu, ya kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada seorang teman, dia share foto jenis tanaman dan tumbuhan yang banyak tumbuh di sawah bahkan di halaman-halaman. Ya, kalau tidak salah namanya sirih Cina dan lain sebagainya. Bagi yang tidak tahu itu dianggap sebagai gulma pengganggu hingga kemudian dibersihkan. Tetapi ternyata itu memberi manfaat untuk pengobatan kanker dan sebagainya. Nah, artinya dengan bertambahnya ilmu maka manfaat itu didapat. Praktek mubadir itu dihindari. Ya, dulu hadirin mungkin ya, dulu kan banyak pohon pace istilahnya ya atau mengkudu ya. Mengkudu oleh masyarakat itu dulu paling banter digunakan untuk rujaan. Rujaan. Ketika jatuh berguguran dibiarkan begitu saja dibuang. Kenapa demikian? Karena belum tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya, dibudidayakan, sehingga pace tidak terbuang sia-sia. Jadi ilmu yang dipelajari itu mampu mengantarkan manusia pada upaya menghindari praktek mubadir, membuang-buang sumber daya tanpa ada manfaatnya. Nah, jadi kalau dipelajari Al-Quran kan ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Nah, ternyata itu di antara rahasianya. Boleh jadi hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita anggap mengganggu itu dikarenakan kita belum menemukan ilmunya atau belum mengetahui pengetahuan tentang pemanfaatannya. Ya. Dan ketika kita membersihkannya, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kita dikatakan salah, sebetulnya itu ada manfaatnya, tetapi kita buang sia-sia secara percuma. Makanya kita ini sering berdoa begini Bapak Ibu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini telah zalim pada diri kami. Kenapa demikian? Karena boleh jadi sesuatu itu sebetulnya bukan pengganggu, tapi kita berburuk sangka. Wah, ini tanaman pengganggu ini. Jadi kita sudah berburuk sangka terlebih dahulu ya. Padahal ya nggak jadi salah sih sebetulnya karena belum tahu. Berhenti ya, Ustaz. Gangguan mungkin ya. Gangguan ya. Tapi masih ada sih. Sepengetahuan saya ini mengganggu. Ya kita bersihkan agar tanaman yang saya tanam ini, pohon tumbuh-tumbuhan ini, agar lebih optimal manfaatnya dan memberi lebih besar manfaatnya. Karena ada kaidah dalam fikih itu, yurtakabu akhafu ad-dararain. Pilih untuk dilakukan yang lebih minim mudaratnya. Jadi kalau misalnya saya nanam sayur misalnya, kalau kemudian ada rumputan di sekitarnya, kalau saya cabut rumput ini padahal sebetulnya bermanfaat, ini doror merugikan. Tapi ketika membiarkan tumbuh, berdampak kerugian yang lebih besar karena sayurnya tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Maka untuk menjaga manfaat sayur ini agar lebih optimal, rumput-rumput ini saya cabuti. Nah, itu jadi ketika dibandingkan antara kemudaratan yang besar dengan kemudaratan yang kecil, yang berdampak pada yurtakab, mana yang lebih kecil mudaratnya ini dikorbankan. Ya, begitu. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Gimana untuk Pak Amor? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kak.
Ya, untuk selanjutnya dari Pak Amin, mungkin ini nanti kita sudahi sampai dengan pukul 6.30. Cuma di sini yang dari chat dulu sebelum mungkin ada yang raise hand. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kalau di hadis dikatakan bahwa kalau orang meninggal ada 3 hal yang pahalanya mengalir. Anak soleh, kemudian sodako, dan ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang dimaksud termasuk ilmu fisika, ilmu tentang teknologi, sains, dan sebagainya? Ya. Baik, hadirin rahmati Allah SWT. Ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang bagaimana? Ilmu Allah tentang apa yang diciptakan dan ilmu Allah tentang apa yang disyariatkan tadi. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan ilmu fisika, kemudian ilmu biologi, dari ilmu itu kemudian bisa menyadarkan murid-muridnya untuk kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mengatakan annahul haq, Quran itu benar. Nah, itu bagian dari ilmu bermanfaat, ilmu yang mengalir. Termasuk juga ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika ilmu itu kita praktekkan, yang memberi manfaat bagi kehidupan. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh dalam buku Iqadul Himamil Aliyah, namanya itu siapa? Ada gini, yang rugi, di antara yang rugi itu 3. Siapa 3 orang yang rugi itu? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, orang yang diberi oleh Allah harta, tapi lam yatasaddaq bimali, tidak menyedekahkan. Saat ia mati, harta itu diwarisi oleh orang lain. Kemudian orang lain yang mewarisi itu menyedekahkan. Berarti yang dapat sedekah adalah orang yang menerima dan yang menyedekahkan tadi. Sementara pemilik aslinya tidak dapat, maka dia rugi. Yang kedua, orang yang punya harta. Kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu. Yang rugi itu orang yang punya ilmu. Dia tidak mempraktekkan ilmunya itu. Ketika dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain itu mempraktekkannya, maka dia mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu punya ilmu tentang peternakan ayam, tetapi tidak beternak ayam. Ilmu peternakan itu diajarkan pada orang lain. Nah, yang belajar kemudian mempraktekannya. Yang mendapatkan manfaat siapa? Yang mempraktekannya ini. Ketika dia beternak, kemudian jualan ayam, dia kemudian mengeluarkan zakat perdagangannya, wah, dia mendapatkan manfaat yang lebih. Nah, tetapi kita yang mengajar tadi mendapatkan pahala mengajarkan, ya, tetapi tidak mendapatkan pahala dalam mengamalkannya. Nah, jadi dari pertanyaan ini termasuk juga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu fisika, teknologi, sains. Ketika kemudian Bapak Ibu mengajarkan pada anak-anaknya itu sampai pada pemahaman bahwa Al-Quran itu benar, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyah tadi, maka bagian dari ilmu bermanfaat yang terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Demikian ya Pak Amin. Untuk selanjutnya dari Bapak Hari Ruscahyo, luar biasa ilmunya tentang ayat kauniyah yang Ustadz sampaikan tadi. Boleh nggak disimpulkan bahwa setelah Allah ciptakan semua makhluk, semesta alam itu juga terus jaga eksistensinya untuk menunjukkan bentuk kasih sayang Allah pada manusia. Monggo. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak sempurna dalam ukuran manusia, itu juga bagian dari ujian. Jawabannya itu, Bapak Ibu, ada saat pembukaan Piala Dunia kemarin. Jawabannya ada pada saat Bapak Ibu menyaksikan pembukaan Piala Dunia kemarin. Ya. Ada seorang pemuda namanya Ghanim Al-Miftah, ya, dari Qatar, Masya Allah, luar biasa. Hidup dengan penuh keterbatasan untuk ukuran normal manusia.
tetapi di usia yang masih belia 16 tahun, dia pemilik perusahaan, dia kemudian punya lembaga sosial, dia kemudian aktif di dalam forum-forum PBB di lokal maupun internasional sebagai pemuda yang mulhim, ya mulhim itu inspiratif, ya inspiratif, influencer juga, dia YouTuber juga dan lain sebagainya. Nah, sekarang banyak YouTube-nya. Itu jawabannya sebetulnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, menjadi ujian apakah kita yang sempurna ini bisa lebih baik dalam ujian itu. Yang tidak sempurna itu apakah kemudian dia menemukan potensinya. Ada orang yang putus asa dengan ketidaksempurnaannya, dan bahkan juga ada yang putus asa meskipun dia tercipta dalam keadaan sempurna. Ketika terlahir dalam keadaan kekurangan itu ujian bagi orang tuanya, ya, ujian bagi orang tuanya. Dan kemudian ujian juga bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika misalnya ada orang saudara kita yang tercipta dalam keadaan tunanetra, itu ujian bagi yang bisa melihat kira-kira apa manfaat yang bisa Anda berikan kepada yang tunanetra itu. Nah, ternyata direspon oleh orang-orang yang menemukan huruf Braille. Ya. Kemudian itu untuk umum seluruh untuk kemanusiaan. Karena ukuran kemanusiaan ini begini, kalau dalam hadis Nabi, ukuran kemanusiaan itu yang paling baik adalah yang paling memberi manfaat. Siapapun dia, Muslim atau non-Muslim, ketika memberi manfaat bagi kehidupan, dia khairun nas. Ya. Jadi kalau hadis Nabi itu ada yang menjadi ukuran universal semua manusia, ada ukuran spesifik untuk Muslim. Khairun nas, manusia terbaik, yang paling bermanfaat. Kalau khairukum, orang yang terbaik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini khusus spesifik untuk umat Islam. Nah, jadi keberadaan makhluk Allah yang kurang itu menjadi ujian bagi yang sempurna dan juga ujian bagi yang tidak sempurna itu. Dan yang tidak sempurna itu ternyata ada yang menemukan potensi yang luar biasa seperti Ghanim Al-Muftah tadi itu, ya. Dan seperti Yai Ghanim itu saya kira sangat banyak ya orang-orang yang sangat berdaya bahkan mengalahkan yang sempurna dari dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian memberi manfaat yang banyak bagi kehidupan pribadinya, keluarganya, juga untuk masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menjawab. Terima kasih Ustaz. Itu tadi ya Pak Hari. Mungkin nanti terakhir, mungkin Bapak Ibu kalau ingin menanggapi atau ada yang ingin tanyakan lagi, silahkan. Nah, selanjutnya dari ini yang mungkin dari Bu Dwi atau Ibu Dwi Hendarti, matur nuwun Ustaz tausiahnya yang sangat bermanfaat. Izin bertanya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan semuanya secara sempurna, tapi kenapa ada makhluk Allah yang tidak sempurna secara fisik ketika dilahirkan? Mohon pencerahannya Ya, dengan kesempurnaan Allah dengan adanya ciptaan tersebut. Ya, saya kira jawabannya sama ya. Tadi sudah saya ya. sampaikan. Ujian bagi yang tidak ini. sempurna dan juga ujian bagi kita yang sempurna juga. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain secara langsung, silakan. Dari Pak Henry masih 15, jadi mungkin masih ada waktu 15 menit. Boleh tanya? Iya, monggo, silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan ada tikus yang ada di rumah kita. Bagaimana kalau kita itu membunuhnya? Apakah itu termasuk dosa? Karena sangat mengganggu. Ya, monggo. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ada jenis-jenis hewan yang memang kita boleh membunuhnya, dan ketika kita membunuhnya itu tidak disalahkan, ya, tidak dosa. Di antaranya adalah tikus, tokek dan sebagainya, itu diperkenankan. Ketika kita membunuhnya tidak salah, dibolehkan.
Tetapi juga perlu kita ingat kira-kira apa ya manfaatnya. Manfaatnya tidak hanya sebatas duniawi sebetulnya. Oh, ini mengingatkan kepada saya. Bahkan kalau dulu ulama-ulama dahulu itu ada yang berpandangan begini. Ketika saya berdosa kepada Allah, apa yang ada di sekitar saya itu menjadi pengingat bagi diri saya. Bahkan kalau ternyata tikus-tikusnya nakal, ya tikus-tikusnya banyak mengganggu, itu adalah peringatan bagi saya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada kesalahan yang saya lakukan. Apa di antara kesalahannya? Di antara kesalahannya adalah membiarkan makanan-makanan berserakan. Itu kan peringatan nih. Oh iya, ini saya ini diingatkan oleh Allah. Ini berarti jangan menyisahkan makanan di dapur, harus bersih dapurnya. Itu paling tidak begitu. Jadi ada ajaran kebersihan yang diinginkan oleh Allah, tetapi kita tinggalkan. Jangan-jangan membiarkan dalam keadaan kotor itu bagian dari dosa ya. Karena Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Sehingga kemudian didatangkan tikus untuk mengingatkan kita. Ya, untuk membunuhnya tidak dilarang, tetapi ada manfaat yang harus kita gali bahwa ada peringatan di balik itu semua yang ditujukan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, Pak Endang. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya monggo dipersilakan, masih ada waktu dari teman-teman yang lain. Ada yang ingin disampaikan? Ini dari Uma Akila. Ada Ustadznya satu. Sebagai seorang muslim kita wajib menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meski hanya satu ayat. Lalu bagaimana ya Ustadz ketika kita akan menyampaikan ayat Al-Quran tersebut akan tetapi banyak sindiran atau bahkan sampai kata-kata buruk tentang kita dari orang-orang terdekat kita sendiri. Sebab mereka-mereka menilai karena umur kita masih sangat muda, sedangkan beliau-beliau usianya sudah tua. Apa cukup kita berdakwah dengan perilaku saja Ustadz, tanpa sampaikan ayat-ayat Al-Quran? Monggo Ustadz. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam dakwah itu ada terkait dengan apa yang didakwahkan. Dan yang kedua, bagaimana mendakwahkan. Ada kalanya konten yang didakwakan itu benar. Tetapi cara di dalam menyampaikan itu yang masalah. Atau kontennya benar dan caranya benar. Ketika konten yang disampaikan benar dan caranya benar, tapi ternyata yang menerima itu menolak, akan mengolok-olok, maka yang bermasalah itu yang menerima, yang mengolok-olok tadi. Dalam bahasa hadis Nabi itu, sombong itu definisinya adalah batrul haqqi wa ghamdun nas. Batrul haqqi menolak kebenaran, wa ghamdun nas. Dan membenci orang lain, membenci orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Itu diantara makna kesombongan. Nah, jadi tidak pandang tua atau muda ketika menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu, kok kemudian padahal itu kebenaran, terus kemudian menolaknya. Yang bermasalah yang mendengarnya tadi. Ya. Tetapi hadirin, kalau misalnya kontennya benar, tapi caranya salah, maka yang bermasalah adalah yang menyampaikan. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu, Rasulullah itu benar yang disampaikan, dan caranya juga benar, bahkan dipuji oleh Allah. Tetapi ternyata ada penolakan, yang masalah itu yang menolak. Ada ayat kan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah, kamu lemah lembut. Kalau misalnya kamu kasar di dalam berdakwah, mereka akan lari darimu. Ya, berarti konten yang disampaikan benar, cara Nabi itu sudah benar. Yang masalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam pertanyaan ini hadirin ada terkait dengan yang menyampaikan dan ada yang terkait dengan orang-orang yang mendengar. Ketika yang mendengar misalnya lebih tua, kalau masalah kebaikan itu Bapak Ibu tidak ada
apakah lebih muda atau lebih tua. Jadi ada satu kisah yang menariknya. Saat itu Umar bin Abdul Aziz kedatangan tamu dari satu kabilah, ya, dari kabilah tertentu. Ketika menghadap, Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, silahkan juru bicara Anda menyampaikan aspirasinya. Ternyata juru bicaranya itu anak masih muda, atau dalam tanda kutip masih kecil. Umar bin Abdul Aziz komentar begini, apa tidak ada yang lebih tua ya untuk menyampaikan aspirasinya? Si anak ini mengatakan begini, wahai Amirul Mukminin, kalau segala sesuatu itu ditentukan oleh usia sebagai kriterianya, saya yakin yang lebih berhak untuk duduk di singgasana Baginda adalah orang yang lebih tua. Begitu. Itu sangat diplomatis ya. Sangat diplomatis. Maksudnya ada loh yang lebih tua dari khalifah. Kenapa kok panjenengan yang jadi khalifah? Ya, jadi kalau dikaitkan dengan usia siapapun berhak. Umar bin Khattab itu tersentuh hatinya ketika anak kecil dari sisi usia lebih sangat jauh ya, lebih muda. Dari sisi kedudukan dia itu pengembala. Ya, ketika Umar, tolong ini aku mau beli 1 ekor kambing yang kamu gembala, apa kata yang bersangkutan? Fa'ainallah. Memang majikanku tidak melihat, tapi Allah kan melihat anak kecil menyampaikan kebenaran. Okay. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang diperhatikan, konten yang disampaikan, kemudian cara di dalam menyampaikan. Kalau sudah kontennya benar, cara yang disampaikan juga benar, tetapi kemudian ada penolakan, maka yang bermasalah itu sepertinya pada yang menolak itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa menggunakan cara yang lain di dalam mendakwainya. Apa? Dengan perilaku yang baik, dengan melayani yang baik, dengan cara memberi ketika mereka tidak memberi, ketika menyampaikan salam, ketika mereka tidak menyampaikan salam, tetap menjalin ketika mereka memutus, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Demikian ya dari Bu Akila. Untuk selanjutnya, silahkan. Masih ada waktu 8 menit lagi. Ada dari mungkin Pak Hendri. Iya, Pak Nuwun. Kalau nggak ada saya menyalahi. Ngaten Pak Ustadz, penyakit itu kan ini mungkin agak sedikit keluar tema nggih, karena jenengan saya yakin jenengan itu kan ahlinya di ekonomi syariah nggih. Ngaten, penyakit itu kan juga makhluk Allah nggih Pak Ustadz. Dan kita wajib meyakini itu bahwa itu dapat menimpa siapa saja. Bahkan usaha manusia untuk terhindar dari dampak dari adanya penyakit itu menggunakan asuransi ya, asuransi kesehatan dan sebagainya. Bagaimana kira-kira fikihnya hukum asuransi itu Pak Ustadz nih? Ngaten kemawon. Oke. Baik, asuransi itu ada 2 pola Pak yang berkembang saat ini. Satu asuransi konvensional dan yang kedua asuransi syariah. 2 ini dengan pola yang berbeda. Polanya berbeda. Kalau asuransi konvensional itu pola hubungan yang dibangun yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Kamu bayar ke saya, setor ke saya, membayar premi. Kalau ada apa-apa nanti saya tanggung. Nah, ini sifatnya spekulatif, terjadi apa tidak terjadi, ya, terjadi atau tidak terjadi. Sedangkan kalau asuransi syariah itu dibangun atas dasar takaful. Takaful itu saling menanggung satu sama lain. Pembayaran premi yang dilakukan itu statusnya sebagai sedekah. Jadi bersedekah satu sama lain. Gampangan sederhananya di lingkungan Pak Hendri ada nggak ya semacam iuran kematian atau santunan kematian? Ada ya? Ada. Yeah. Di lingkungan tertentu dikoordinir oleh Pak RT. Yeah. Ada yang per kepala itu 3.000 atau misalnya per rumah 10.000. Nah, Pak RT ini collecting ya, mengkoleksi, mengumpulkan
iuran para warga ini. Ketika para warga membayar iuran, itu apa yang akadnya? Akadnya adalah kan sedekah. Sudah lepas begitu saja. Nanti di antara warga itu kalau ada yang wafat, disantuni dari kumpulan uang itu. Dalam prakteknya ada yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, berarti dia sudah sekian puluh tahun, ya, sekian puluh tahun membayar iuran tadi itu, tapi tidak pernah mendapatkan santunan. Tapi ada orang yang baru 2 bulan tinggal di situ, baru 2 kali iuran, kemudian meninggal, kok dapat santunan. Tidak ada tuh warga yang protes. Ya, kok enak dia ya, iuran baru 2 kali dapat santunan 10 juta. Saya sudah puluhan tahun iuran kok nggak dapat santunan ya. Ya, itu diistilahkan dengan takaful. Kalau dulu sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu mengumpulkan keluarganya, sukunya. Dia kalau persediaan makanan di lingkungan kami sudah menipis, keluarga kami kumpulkan untuk mengumpulkan makanan-makanan ataupun juga harta yang mereka punya dikumpulkan. Setelah itu kami bagi. Jadi ada yang mengumpulkan banyak, dapatnya sedikit, ada yang boleh sedikit, dapatnya banyak, dan sebagainya. Ini disebut dengan takaful. Takaful itu saling nanggung, ya, saling nanggung. Sehingga akadnya itu dana tabarruk. Nah, posisi Pak RT yang mengumpulkan uang kematian, santunan ini, ataupun juga kesehatan ini, diambil alih oleh perusahaan asuransi. Oleh perusahaan asuransi syariah. Akadnya tetap tidak berubah, akadnya adalah akad tabarruk, jadi uangnya disedekahkan, kumpulan dana sedekah ini diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang halal, ya, yang halal. Nah, dari hasil pengelolaan ini dimasukkan kembali sebagai dana kumpulan dana sedekah sumbangan untuk membantu orang-orang. Nah, kemudian berkembang lagi asuransi syariah itu, premi yang dibayarkan dibagi 2. Ada yang dibayarkan sebagai dana sosial, sebagai santunan bersama, saling nanggung, dan ada yang di-store itu dengan menggunakan akad investasi. Nanti perusahaan asuransi itu akan mengelola dana sumbangan-sumbangan tadi itu, dan juga mengelola dana investasi yang dipercayakan oleh para peserta. Nah, itu pola perbedaannya, Pak. Kalau konvensional, hubungannya bukan dengan para peserta, tidak saling menanggung satu sama lain, tetapi semacam taruhan antara perusahaan dengan peserta itu. Selanjutnya uangnya pasti diinvestasikan. Cuma kemudian investasinya tidak tahu apakah di perusahaan atau sektor yang dibenarkan secara syariah, ataukah di sektor yang haram, ataukah halal, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Ustadz. Begitu ya, Pak Endri ya. Ya. Saya kira ini sudah pukul 6:28, Pak Endri. Jadi mungkin kita akhiri. Terima kasih, Ustadz. Masya Allah, luar biasa tausiahnya pada mungkin acara ini nanti kita bisa tutup ini dari Ustadz saja ya, Pak Endri, atau dari siapa? Ustadz. Oh iya, terima kasih. Jadi monggo Pak Ustadz, silakan untuk ditutup. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa, semoga pertemuan ini bermanfaat dan semoga kita dimudahkan urusannya oleh Allah dan semoga istiqomah hingga meraih husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa banatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi safqatina wa tijaratina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni adai amanatika ya rabbal alamin. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih Ustadz. Jadi Ustadz ini mengisi untuk yang kedua kalinya. Mohon untuk berkenan mengisi yang berikutnya. Bapak Saya mohon Ibu. pamit Bapak Ibu nggih. Ya, matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu untuk berikutnya dari nanti minggu depan dari Bapak Profesor Dr. Hasanuddin Abidin, dosen FITB kelompok keilmuan geodesi. Jadi monggo nanti kita mengikuti lagi. Jika Bapak Ibu, maka acara demi acara sudah bisa kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak ilmu yang kita dapatkan. Untuk pembersih dosa kita dalam majelis mungkin ada kesalahan.